Berat terjebak trauma, itulah yang masih menghantui hari-hari Ivan sang personel band Seventeen pasca mendulang tragedi akibat bencana tsunami Selat Sunda. Ya, meski 2 minggu lebih telah berlalu pasca rekan sesama band yang meninggal bersama Dylan Saharas sang almarhumah istri akibat tsunami Selat Sunda pada bulan Desember 2018 lalu, tapi Ivan masih lekat dihantui rasa trauma dan sikap berat untuk move on dari masa berkabung. Buktinya, Ivan tidak hanya rajin mengunggah memori kebersamaannya dengan almarhumah Dylan, tapi juga semakin sering mengunggah lagu di sosial media yang ditujukan untuk sang istri. Kalau keadaan Ivan masih dengan kondisi yang sama. Saya tadi habis Jumatan sempat nelpon Ivan. Dia soal Jumat di Pondok Indah tadi, kalau nggak salah, Masjid Pondok Indah. Ngobrol-ngobrol, ya dari obrolan itu ternyata juga saya menyimpulkan masih terpukul bahwa almarhumah udah nggak ada gitu. Ikhlas sih udah ikhlas gitu, cuma ada sisi lain yang berharap almarhumah masih selamat gitu. Kan semua beban sama tekanan ini kan nggak mudah gitu. Dan kalau saya perkiraan saya tadinya di pikiran saya mungkin berjalannya dengan hari ini kan udah lumayan nih, udah 2 minggu lebih, agak mengecil lah gitu rasa seseknya gitu di dada, ternyata masih belum. Ya, masih terpukul sedih dan trauma mendalam. Begitulah kondisi Ivan sepeninggal Dylan Saharas sang istri. Tak banyak yang tahu, Ivan yang masih ketakutan untuk masuk ke dalam kamarnya bersama almarhumah, kini semakin jarang tidur. Kondisi Ivan semakin membuat pihak keluarganya miris karena Ivan semakin sering menyendiri sambil mengutas gelagat yang tak biasa. Bahkan Ivan sempat membuat sang ibunda menangis karena masih setia mengirim pesan dan memeluk baju almarhumah Dylan secara diam-diam. Mulai kejadian kemarin tidurnya udah azan, dia subuhan tidur. Nah, bangunnya pagi udah nggak ada, udah pergi gitu mas. Kalau fasenya kemarin nggak bisa sendiri gitu. Nah, ini dia lagi pengen sendiri, lagi pengen tenang. Pastinya sekarang kayak gitu. Yang pertama ketahuan saya sama Luhur, adiknya almarhumah Dylan. Itu dia di depan rumah, dia sendiri mojok, terus megang HP, ketawa-tawa, senyum-senyum sendiri. Saya kirain ngapain kan, terus ternyata dia lagi WhatsApp HP-nya Dylan. Jadi maksudnya, sayang aku lagi habis dari sini, habis makan nih. Aku tadi siang kesini makan ini gitu. Terus begitu kebaca sama Luhur, dia ketawa, malu gue ketahuan nih. Mungkin karena pada waktu itu saking kangennya sama Dylan, diambil bajunya, terus HP-nya dinyalain rekaman videonya Dylan, dinyalain terus, ditaruh sambil, atau kayaknya mama ngeliat itu jam 4:30 apa sih, jam 4:30 kebangun ya mama udah nangis. Kalau dianya ya malu kan, tiba-tiba kayak mama udah dari jam 4:30 deh bro, masa iya udah sejam bro. Gue kan gak sadar, gue ketiduran kan. Lu terus gimana? Ya malu lah, mama tiba-tiba bangun, mama nangis gitu sambil ngusap-ngusap. Ya kalau gue malu dong gitu, orang gue lagi kangen Dylan gitu. Jadi masih begitu. Beruntung, di tengah masa kesedihan tak bertepi yang masih mengguncang Ivan, jajaran teman-teman almarhumah Dylan masih setia memberikan dukungan moral. Salah satu caranya dengan kompak menggelar acara pengajian untuk mendoakan almarhumah Dylan, menghindarkan Ivan dari trauma dan sikap menyendiri. Buktinya, meski dengan wajah sedih, Ivan pun keluar dari rumah untuk datang menghadiri acara tahlilan almarhumah yang digagas oleh teman-temannya berikut ini. Sebenarnya hari ini cuma lagi ada pengajian biasa sih sebenarnya, karena kan yang 3 hari sama 7 hari udah lewat. Terus kebetulan dari sahabat-sahabat almarhumah Dylan, kelamaan kalau nunggu 40 hari gitu, karena kemarin kan banyak yang belum datang juga. Akhirnya mereka berinisiatif menyelenggarakan pengajian ini, tahlilan ini. Ya aku sadar maksudnya proses traumanya ternyata semakin kesini semakin memberatkan gitu ya. Jadi aku juga minta maaf gitu, maksudnya dari kemarin banyak banget teman-teman media yang benar-benar perhatian gitu, banyak banget. Tapi sekali lagi gitu, karena proses recovery kali ya, aku
aku nggak akan recover kalau apabila diungkit-ungkit terus masalah itu gitu. Jadi aku coba buat self healing dulu gitu, menyembuhkan dulu diri aku sendiri gitu. Sampai insya Allah akhirnya mampu buat menghadapi yang lain-lain. Sekarang ini menghindari keramaian gitu ya, lebih ke beribadah, banyak-banyak zikir, banyak-banyak ngaji. Berzikir dan gunungan doa, itulah yang kini rajin mengisi hari-hari Ivan pasca diguncang tragedi tsunami Selat Sunda yang membuatnya kehilangan istri hingga seluruh anggota band Seventeen dalam satu hari. Menempuh jalan imani dengan mendekatkan diri kepada Ilahi untuk mengatasi traumanya, uniknya diam-diam Ivan pun menjalankan sederet cara yang mengejutkan. Salah satunya berusaha mencari ketenangan batin di Pondok Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kan kebetulan anak kiai utama Gontor itu kebetulan teman almarhumah SMP. Jadi kalau aku sih lebih ke maksudnya ya, ngobrol gitu ya, dapat masukan apa segala macam sambil minta ijazah. Jadi kayak minta habis sholat gitu, apa doa yang harus dibaca, seenggaknya buat ketenangan hatiku sekarang. Dan mengejutkan, usaha Ivan yang diam-diam mencoba menenangkan diri di Pondok Pesantren Gontor bukanlah yang pertama kali. Demi menyembuhkan trauma yang menghantuinya, diam-diam Ivan bahkan sempat mendatangi sebuah pondok pesantren di kawasan Demak, Jawa Tengah. Ironisnya, meski sudah 2 pondok pesantren yang didatangi oleh Ivan, tapi trauma Ivan masih belum juga sembuh, apalagi reda. Sampai-sampai Ivan pun belum sanggup kembali ke atas panggung untuk menyanyi dalam waktu yang tak bisa ditentukan, menyisakan tanya. Sampai kapankah trauma akan terus menghantui Ivan? Hanya Tuhan dan Ivan yang bisa menjawabnya. Cuma belum tahu waktunya kapan. Dia bilang kok, gue pasti nyanyi, cuma belum tahu kapan. Ini aja untuk self healingnya masih lama, maksudnya masih susah nih. Kalau proses trauma healingnya mungkin kalau sekarang masih dengan cara spiritual ya. Maksudnya kan dia juga baru pulang dari Demak, pesantren Giri Kusumo. Itu kiainya dia kan di sana, Kiai Munif kan. Cuma kalau yang dari psikologi gitu-gitu memang lagi kita mau atur jadwalnya. Jadi kalau bisa sama personel Seventeen, kru-kru Seventeen yang masih tersisa, saya juga anak gitu, kita semua barengan nih ke psikolog. Cuma masih belum tahu kapan, karena masih banyak yang belum siap. Menurutku ya, gitu di posisi di mana tidak ada satu manusia pun yang bisa menolong kecuali Allah. Gitu. Jadi menurutku pun saat ini yang paling tepat buat Yang paling tepat buat penyakit trauma yang aku hadapi gitu ya. Ini mendekatkan diri sama Allah. Ya, semoga Mas Ivan bisa cepat bangkit dan kembali seperti sedia kala. Seperti 2 artis ini yang tak senang berlama-lama galau meski dihempas masalah. Jika Nikita Mirzani tak gentar menghadapi konflik dan kasus dengan sang mantan suami Sajat Ukra, maka lain halnya dengan Aura Kasih. Heboh mendulang kritik di dunia maya karena mengandung. Pasca pernikahan diam-diamnya belum 1 bulan bergulir, Aura Kasih pun buka suara dan membuka jati diri sang suami, Erik Amaral. Lantas seperti apakah sosok suami Aura Kasih tersebut? Nggak ada tuh nilai-nilai besar yang sampai nominalnya 50 juta ke atas tuh nggak ada gitu. Jadi 2014 ada berapa kali ya? 2 atau 3 kali, itu juga transfernya tidak pernah konfirmasi ke Niki. Tiba-tiba ada duit dan Niki ada buktinya.